or his wife. Halo sahabat movie singkat, kali ini saya akan membawakan alur cerita dari film Free Guy yang dirilis pada tahun 2021 yang diperankan oleh Ryan Reynolds sebagai Guy, Jodie Comer sebagai Millie, atau Joe Carey, Taika Waititi, dan Chris Evans. Tidak hanya itu, film ini menghadirkan kisah petualangan penuh aksi dan komedi yang tidak boleh kelewatan untuk ditonton. Cerita film Free Guy di mana menghadirkan hidup sempurna, tetapi semua hanyalah fiksi. Free Guy menceritakan tentang seorang pria yang bekerja sebagai teller bank. Setiap hari dia merasa kehidupan yang dijalankan bahagia dan serba cukup. Tapi kedamaian itu hilang ketika bank didatangi kelompok bersenjata. Di tengah kericuan itu, Guy bertemu dengan seorang perempuan bernama Millie. Millie berusaha menyadarkan Guy bahwa ia hanyalah non-player karakter atau NPC dalam sebuah game. Seperti inilah gambaran kisah film Free Guy. Tanpa banyak basa-basi, kita mulai filmnya. Sebelumnya jangan lupa ya untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya. This is Free City. Di sebuah kota terdapat kekacauan yang ditimbulkan oleh seseorang di sana. For the sunglasses people, they get to do anything they want. They go on. Skin film diawali di mana Guy sedang bangun pagi. Dia merupakan sebuah karakter game di sebuah kota bernama Free City. Ini adalah non-player karakter atau biasa yang disebut NPC, yang merupakan karakter bot sebuah permainan. Dia merupakan teller bank di sebuah kota Free City. Berkat sebuah kode yang pernah dimasukkan ke dalam game oleh Millie dan Cash, Guy dapat merasakan dunianya yang hanya sebuah game. Dia memiliki seorang sahabat yang juga bekerja di bank sebagai satpam yang bernama Buddy. Keduanya merupakan NPC yang tidak berguna. Hari-harinya hancur seperti biasa, termasuk di tempat kerjanya. Guy dan Buddy, anehnya mereka semua tidak mempermasalahkan hal tersebut. Let me guess. The one with the off beat and Brandon, she won't move out. And you know what? I don't want her to. Well, guess what? Di sisi lain ada seorang wanita yang bernama Molotov Girl. Bertemu dengan pemain lain yang di sana suara player itu diisi oleh Hugh Jackman, yaitu bintang X-Men itu loh. Berbeda dengan Guy ataupun Buddy. Di sini Molotov Girl dikendalikan oleh seorang player. Molotov meminta info tentang artefak rahasia di game yang merupakan misi rahasia. Lalu kemudian pria itu memberikan sebuah peta rahasia. Setelah itu Molotov Girl membunuh pemain tersebut. Di jalan pulangnya, ia bertemu dengan Guy dan Buddy yang tengah pulang dari tempat kerjanya mereka. Guy yang terpesona ketika melihat Molotov Girl. Don't have a good day, have a great day. Love that song. Dan seperti kebanyakan orang, Guy sempat diingatkan oleh Buddy bahwa tidak dapat berhubungan dengan player yang menggunakan kacamata. Guy tidak mempedulikan omongan Buddy tersebut. Di sini ia berusaha untuk mencari tahu kemana Molotov Girl pergi agar dapat berkenalan dengannya. Dan sampailah Molotov di atas sebuah rel kereta. Di saat itu Guy akan menghampirinya. Tiba-tiba sebuah kereta menabraknya yang membuat ia langsung hilang. Ternyata Molotov sedang melakukan save data di sebuah permainan ya. Rupanya karakter Molotov ini dimainkan oleh seorang wanita bernama Melly Rax yang terpaksa mengakhiri permainannya karena angkringan Mak Jos mau tutup ya. Lalu Guy yang sudah mati sebelumnya
ternyata kembali terbangun di kamarnya. Layaknya sebelumnya, ia memiliki seragam dan gaya yang sama, sesuai karakter NPC Guy. Seperti biasa, sebelum berangkat kerja, ia membeli kopi di Indo April. Kali ini ia membeli cappuccino dan tidak memesan kopi plus gula yang sudah menjadi kebiasaan menu karakter Guy. Karena hal itu, ia merasa ada hal yang aneh dan ia memulai memesan kembali menu yang biasanya. Coffee, cream, 2 sugars, please. I'm joking. Oh, you think I deprive myself of your baristic artistry? No way, no. Tampaknya di game Free City ini ada sebuah misi player yang mengharuskan untuk merampok bank. Dan seperti biasanya, Guy pun pasrah dengan Buddy. Saat ia tiarap, ia melihat gadis yang ia temui kemarin sedang berada di luar sana. Guy yang ingin berjumpa dengan cewek tadi, ia dengan nekat melawan karakter pemain yang sedang merampok bank itu. Suara dari karakter tersebut diisi oleh Dwayne Johnson. Dan tanpa sengaja, ia menembakkan pistol dan mengambil kacamata dari player tersebut. Maybe I do. What the hell do you think you're doing? Go back to your side, man. He's just... I said don't! Stop! You don't do this. Maybe I do. The guy who lies down and takes it. Please, just stay down. What is wrong with this? Stupid mission. I told you to film. I said no! He's just resting. And Priestess, that man is dead. Dan Guy pun keluar untuk mengejar cewek tadi. Lalu Guy memakai kacamata tersebut. Semua yang ada di sekitarnya berubah. Ia juga mendapatkan medkit untuk menyembuhkan lukanya dari pertarungan sebelumnya. Dan ia mengambil uang dari player yang tewas jatuh dari atas yang mengeluarkan sejumlah uang. Kemudian, Guy sempat membeli sepatu yang merupakan sebuah skin. Hal tersebut membuat karakter NPC heran. Hal yang sebelumnya dilakukan oleh Guy terdeteksi oleh developer game yang dijaga oleh Case dan Moser. Mereka berdua menyangka ini adalah ulah dari cheater yang dengan sengaja menggunakan karakter NPC. Karena keberadaan Guy yang tidak sesuai, mereka lalu masuk ke dalam game dengan menggunakan skin polisi dan pria kelinci. Mereka berdua meminta Guy untuk keluar dari permainan. Guy yang tidak tahu harus berbuat apa, saat diserang ia berusaha untuk melarikan diri. We're gonna kill you. And we're gonna keep killing you. Still why? Until we do get shot. Light 'em up! No. Come on. Guy tanpa sengaja mengetahui kelebihan dari sepatunya yang dapat melompat tinggi. Dan ia pun kabur menggunakan kemampuan itu. Ia pun melompati gedung dan berusaha kabur dari kejaran polisi yang dikendalikan oleh Case dan Moser. Di sini Case dan Moser yang merupakan orang dari developer game dapat menyingkirkan Guy juga. Nope! I should die! I'm never gonna die! Setelah itu, Case mengecek jumlah pemain yang online dan ia tidak menemukan ada yang keluar dari permainan. Moser menganggap itu adalah sebuah bug dari sebuah game. Skin beralih di mana Case lagi wawancara dengan sebuah acara televisi. Di sana terdapat juga Miley yang memainkan karakter Molotov. Di sini diungkap bahwa Case dan Miley merupakan pro gamer dari sebuah game sebelumnya, di mana N1 membeli game yang mereka buat, dan sekarang Case bekerja di bawah kepemimpinan N1. Miley Rush yang tidak menginginkan itu, dia berkata bahwa ide mereka telah dicuri oleh N1 dan mereka harus merebutnya kembali game itu. Lalu esok harinya, Miley memainkan game kembali dan ia berniat mendatangi sebuah tempat di peta yang didapatkan sebelumnya.
Di sana ia masih menggunakan Molotov yang merupakan level tertinggi di sana. Kedatangan Guy membuat keberadaan mereka diketahui. Molotov memilih mundur ke markasnya. Kemudian Guy berniat untuk membantu Melee menjalankan misi. Akan tetapi hal itu terhalang dikarenakan Guy merupakan level terendah saat ini. Untuk meningkatkan levelnya, ia harus melakukan misinya seperti mencuri. Jika levelnya lebih tinggi, maka ia akan mengajaknya. Mendengar hal itu, Guy sangat bersemangat. Awalnya ia selalu gagal melakukan misinya. Akan tetapi, ia dapat melakukan misinya dan ia terkenal dengan cara menaikkan level dengan cara yang tidak wajar. Guy dengan cepat ia dapat naik level dan ia pun terkenal dan menjadi perhatian semua pemain di dunia. Ia naik level bukan dengan kekerasan, melainkan ia memberikan kebaikan pada dunianya sendiri. Ia naik level bukan dengan kekerasan, tetapi ia memberikan kebaikan pada dunianya sendiri itu. Dan semua orang heran, karena karakter NPC dapat berinteraksi layaknya player lainnya. Guy pun menghampiri Buddy dan memberitahu bahwa dirinya dapat berinteraksi dengan Molotov setelah menggunakan kacamata hitam. Saat itu ada player yang akan merampok bank tersebut. Lalu Guy menghentikannya dan ia pun mengambil kacamata itu dan memberikan kepada Buddy. Tindakan Guy ini agar Buddy dapat merasakan hal yang sama seperti yang Guy rasakan saat ini. Tetapi Buddy menolak karena itu sangat berbahaya. Di sisi lain, Cash meminta bantuan kepada Melee agar dapat mencuri data yang dijaga. Dan Molotov pun memasuki sebuah ruangan setelah ia mendapatkan data yang dibutuhkan. Jebakan yang membuat NPC penjaga aktif. Namun sialnya, Molotov terdeteksi dan ia sekarang diserang oleh beberapa penjaga. Tetapi kebetulan Guy datang untuk membantu dan membereskan penjaga di sana. Hal tadi belum selesai dan mereka harus berhadapan dengan penjaga lainnya. Cash yang mengamati bahwa di sana hanya terdapat satu pemain dan tidak terdeteksi pemain lainnya. Mereka berdua pun berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor. Karena kesal dengan kejadian itu, N1 memarahi Cash disebabkan data dari game telah diketahui. Dan ia merencanakan akan membuat karakter Guy di Free City 2. Cash pun mencari tahu siapa Guy sebenarnya. Kembali ke dunia Free City, di mana Guy membawa Molotov ke markasnya. Di sana Molotov sangat terkejut dengan perkembangan pesat dari Guy. Dan Guy berkata bahwa motivasinya adalah Molotov sendiri. Guy yang tidak ingin berhenti di sana dan ia ingin lebih berkembang. Guy pun mengajak Molotov keluar ke sebuah taman untuk mencoba membeli es krim dengan rasa permen karet. Ya, seperti kesukaan Molotov itulah. Ini sepertinya Guy pengagum rahasia. Jadi dia tahu apa yang diinginkan oleh Molotov. Melee yang heran di mana Guy dapat merasakan bagaimana rasanya permen karet, dan mereka bermain ayunan di sana. Setelah itu, Guy berkata, ia ingin mencium Melee. Melee yang kaget
bahwa di dunia game ini tidak terdapat opsi untuk bercium ke NPC. Namun hal ini tidak berlaku pada Guy, yang membuat Melly sangat heran. Dan ia berpamitan kepada Guy. Di dunia nyata, Cash menghampiri rumah Melly, dan ia sudah mengetahui bahwa algoritma yang mereka buat ternyata bekerja di game Fresh City 2 ini. Alah, Fresh City 2. Karena itu membuat Fresh City sangat nyata, di mana ia memberitahu Melly bahwa penjaga angkringan Mak Josh sedang belajar untuk membuat kopi cappuccino. Ini memberikan fakta bahwa data mereka telah bekerja, salah satunya yaitu Guy. Cash memberitahu Melly bahwa dunia game Fresh City akan hilang dan beralih ke Fresh City 2 Carnage yang akan segera diluncurkan. Setelah itu mereka mengecek dan tidak ditemukan misi dan lokasi maupun karakter dari Free Guy yang menunjukkan bahwa semua akan direset ulang atau kembali ke pengaturan pabrik. Semua itu serba nol ya di sini. Molotov membawa Guy ke sebuah tempat di mana para player sedang berkumpul di lobi. Di sana Molotov memberitahu bahwa Guy merupakan karakter NPC dalam sebuah game Fresh City dan juga mengatakan rencana Unwan yang akan menghentikan game Fresh City ini dan menggantikan dengan Fresh City 2. Guy yang kaget, lalu ia pergi meninggalkan Molotov sendiri. Dia pun berjalan ke pantai untuk memastikan apa yang dikatakan Molotov itu benar. Dan ternyata hal ini benar adanya, yang menyatakan semua yang ada di dunia ini hanyalah fiktif atau ilusi belaka. Guy pun pergi ke tempat Buddy dan meminta pendapatnya. Guy yang ingin membantu Molotov dengan mengambil sebuah kode, dan mereka berdua pun pergi ke tempat yang sebelumnya Molotov datangi untuk mengambil kode rahasia yang ternyata tempat itu dihuni oleh Raven Jamin Bottom. Raven Jamin ini menyadari bahwa yang di depannya adalah Guy. Ia langsung senang dengan dapat bertemu dengan NPC yang viral saat ini, di mana ia merupakan fans dari Guy. Raven Jamin Bottom mengatakan bahwa ia bisa mengambil apa saja yang ia butuhkan. Guy pun meminta kode rahasia yang Molotov Girl inginkan. Kemudian Guy memberikan kode itu ke Molotov, dan mereka menemukan tempat rahasia. Di dunia nyata, para pemain berpendapat kalau NPC tidak harus dibunuh, dan mereka bisa menjadi player yang sama seperti Guy saat ini, yaitu baik, tolong-menolong, ya seperti sisi baik dari manusia lah. Di sisi lain, N1 mendengar hal itu sangat marah dan meminta kepada Cash untuk menghapus karakter Guy. Akan tetapi ia menolak. Lalu N1 meminta Moser mereset ulang NPC ini. You can't do that. Di dalam game, Molotov sedang bersama Guy di lobi pemain. Di sini mereka menemukan tempat rahasia itu yang merupakan sebuah pulau. Di sini mereka berdua menemukan tempat rahasia itu yang merupakan sebuah pulau. Guy pun mengingat tempat itu. Saat itu juga ternyata sistem direset oleh Moser. Semua karakter berhenti semua, dan Guy kembali normal ke NPC-nya. Melly pun masuk kembali ke dalam game, dan ia berusaha mengingatkan tentang dirinya. Akan tetapi hal itu percuma. Guy tidak mengingat siapa dia sebenarnya. Di sini Melly meminta bantuan Cash, dan Cash mengatakan bahwa Guy adalah salah satu NPC cinta. Salah satu NPC cinta ya ini ya. Jadi make love lah. Di sini Melly meminta bantuan Cash, dan Cash pun mengatakan bahwa Guy adalah salah satu NPC cinta. Di sini dijelaskan bahwa Molotov harus kembali ke awal agar Guy melupakan tujuannya. Molotov merampok bank dan menarik Guy dengan paksa, dan ia memberikan kacamata tetapi Guy tidak mengingat apapun. Molotov pun kecewa, dan dengan terpaksa dia mencium Allah. Molotov pun kecewa, dan dengan itu ia pun mencium Guy. Sekarang Guy sudah mengingat semuanya
momen yang telah terjadi di antara mereka berdua. Wah, romantis ini ya. Guy dan Molotov mengumpulkan semua NPC untuk memberitahukan pulau rahasia di game ini. Semua NPC yang telah berkembang pun setuju. Kini para player mulai heran karena kota yang sepi dan ternyata semua NPC sedang berkumpul di angkringan Mak Jos untuk mencoba menu baru, yaitu cappuccino. Molotov dan Guy pun pergi ke sana menggunakan mobil. Tentu hal ini tidak akan dibiarkan oleh N1. Ia menyuruh Mouser untuk menghentikan Guy. Dengan kode cheater, Mouser memberikan bencana yang mengikuti Guy. Untungnya mereka berdua dibantu oleh Cash yang membuat sebuah jalan menghindari reruntuhan gedung itu. Alright, I got him. I'm about to end this fool. If you're there, a little help, please. Cash pun menciptakan jembatan penghubung agar Guy dapat melintasi pulau itu. Di sini Cash sempat membuat live streaming apa yang dilakukan oleh NPC Guy agar terlihat di seluruh dunia. Namun secara tiba-tiba semua player hilang dan N1 meminta untuk menghadirkan karakter Dude. Dude memiliki tubuh besar dengan mudah menghajar Guy dan Guy kehilangan kacamatanya. Tak lama kemudian Buddy datang untuk membantu. I came to save you. Tetapi hal itu percuma saja. Di sini Guy terus dihajar oleh Dude. Lalu N1 meminta pukulan terakhir. Akan tetapi Guy sempat mengambil kacamata dan mengaktifkan seal Kapten Amerika. Dan Guy mengaktifkan tangan Hulk. Tetapi pukulan itu tidak terasa bagi Dude. Playtime's over. Catch me. I don't know. Setelah itu, Guy mengambil item Star Wars. Di sini Buddy membantu melemparkan kacamatanya melalui portal dimensi dari Dr. Strange. Dan Guy yang terdesak memasangkan kacamata tersebut terhadap Dude. Dan Dude menari-nari kegirangan hingga ia pergi meninggalkan Guy. Guy dan Buddy berlari ke ujung jembatan. N1 yang kesal lalu membawa Mouser ke ruangan server untuk menghancurkan semua perangkat dengan kapak yang ia bawa. Dunia game pun hancur di saat Buddy dan Guy berlari. N1 mencari server dari jembatan yang dibuat oleh Cash itu. Tetapi Mouser menolak untuk memberitahukannya. Guy yang terpisah dengan Buddy, ia hancur beserta jembatannya. Dan Buddy mengatakan harinya terasa lebih baik karena ia mengenal dengan Guy. Dan Buddy mengatakan harinya jauh lebih baik karena ia kenal dengan Guy. Semua player dan NPC melihat Guy yang berlari. Sampai akhirnya ia berhasil menerobos penghalang dan berhasil masuk ke pulau. Semua NPC dan player bersorak bahagia. Di sini NPC yang tersisa tepatnya bertahan di sebuah gedung. Hanya satu gedung yang tersisa di sini. Melly pun memasuki sebuah ruangan server dan ia melihat N1 sedang menghancurkan perangkatnya. Di sini Melly bernegosiasi bahwa mereka akan membuat game masing-masing tanpa saling menggugat. Di sini game free life dapat dimainkan semua orang. Sedangkan Free City hancur karena banyak bug dalam game itu.
Molotov di sini menemui Guy yang mencintai Molotov. Di sini terungkap bahwa Guy adalah buatan dari Cash karena ia sangat mencintai Melly. Semua NPC yang sebelumnya berada di Free City berkumpul kembali di Free Life. Di sini Guy bertemu dengan Buddy dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di sini. Dan film pun selesai. Sekian alur cerita dari Free Guy. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Jangan lupa untuk dukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Saya Movie Singkat pamit diri. See you next time. I'm really